Alright, selamat datang kembali di channel Black Cuan. Pada hari ini saya akan mengupdate berita mengenai Cardano ya. Ini dari ambcrypto.com dengan judul "Akankah pre-release kedua Hydra akan cukup meningkatkan harga Cardano menjadi $3?" Berikut beritanya. Ya, setelah Oktober yang monumental itu, 2 bulan terakhir tidak terlalu bullish untuk pasar di koin-koin yang lebih besar. Meskipun demikian, beberapa aset seperti FX, Luna, Matic berhasil mencapai ATH baru bahkan saat koin 10 besar sedang berada pada fase konsolidasinya. Cardano sebagai koin peringkat ketiga malah turun hampir 50% harganya sejak ATH-nya yang terjadi pada tanggal 2 September tahun ini. Setelah mandi darah yang dialami Cardano selama sebulan terakhir, aset tersebut menguji support jangka panjang yang lebih rendah yakni di kisaran $1,22 pada 14 September. Meskipun demikian, dengan solusi penskalan Cardano Hydra yang lebih dekat dengan rilisnya ini, maka pasar lagi-lagi akan mengalihkan pandangannya ke altcoin peringkat ke-6 sekarang ini untuk mengantisipasi apresiasi kenaikan harga 150% yang serupa dengan yang terjadi pada Juli sampai Agustus bulan kemarin. Ya, tidak ada salahnya kalau kita menunggu ya. Apakah layer 2 Cardano yang bernama Hydra ini akan menarik minat para retail untuk kembali masuk ke Cardano? Selanjutnya, coba kita cek data di bawah ini. Setelah mencatat kerugian 3 bulan berturut-turut pada 16 November, Cardano menembus di bawah moving average 200 harinya dan tentunya ini berada di bawah rata-rata pergerakan 50 hari. Dan ini adalah tanda overselling atau oversold alias jenuh jual. Nah, setelah jenuh jual biasanya yang terjadi adalah buy hingga nanti berada di puncaknya overbought atau overbeli. Nah, ketika overbought terjadi, maka teman-teman jangan lupa untuk take profit. Sekarang mari kita lanjutkan. Tetapi sisi positifnya adalah aktivitas di blockchain Cardano ini meningkat pesat pada bulan November dengan pertumbuhan 4 kali lipat dalam address aktif hariannya itu menjadi 216.000. Transaksi bulanan juga tumbuh 75,8% menjadi 4,62 juta pada bulan November, tertinggi sepanjang masa untuk koin ini. Sementara jumlah address yang tumbuh dengan pesat dengan rata-rata 216.000 address aktif harian, 4 kali lebih besar dari bulan sebelumnya. Ya, simply said atau sederhananya, meskipun harga turun ya, ternyata transaksi di belakang layar atau di dalam blockchainnya Cardano malah terjadi peningkatan. Apakah Cardano akan segera ke $3? Yuk, mari kita cek sebentar ya. Dengan pemulihan ADA atau Cardano dari zona 1,22, relative strength index-nya ini akhirnya menembus downtrend triple bottom. Resistensi utama berikutnya untuk koin ini berada di level $1,37 yang selanjutnya akan dapat memperkuat pemulihan. Semoga. Dan terakhir teman-teman, salah satu penentu apakah Cardano akan recovery ke $3 dengan cepat adalah para retail. Kita ini retail. Ya, meskipun retail paling kecil di dalam ekosistem ini, tetapi yang pasti bukan paus ataupun institusi seperti yang kita lihat dari pie chart berikut ini. Statistik kepemilikan Cardano ini menunjukkan bahwa retail lah yang merupakan bagian terbesar dari pemilik Cardano. Rally yang berikutnya itu baru bisa akan terjadi jika didukung oleh retail. Karena retail menjadi kunci untuk memompa atau ngepam harga Cardano ini. Jika Cardano dapat menembus resisten $1,37 dan kembali meraih level-level sebelumnya, maka harga Cardano dapat segera tembus kembali di atas level $2. Tetapi menuju ke level $3 dalam jangka pendek, semisalnya beberapa hari atau seminggu ke depan, sepertinya agak berat, terutama karena minat retail-retail galau yang sedang melemah. Tetapi sekali lagi, dunia kripto ini penuh dengan kejutan. Dan di channel Black Cuan ini, Cardano adalah jagoan
utama kami dari channel Black Cuan ini. Baik teman-teman, sekian update berita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga emosi, jangan panik, jangan FOMO, dan salam Black Cuan.